bisa menempati tenda yang telah disediakan untuk kafilah kelurahan. Tidak ada defile malam ini. Terima kasih. Tes, tes. Tes, tes. By the name of Allah, The most gracious and the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa mursaha. Bismillahi wa nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram ila jami'ul asatid wal asatidah. Yang kami hormati seluruh hadirin yang bijaksana, Your Excellency to the Chief of District Samboja, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik yang kami hormati. Ladies and gentlemen, some great word with this day. Most great word with this line. Those great word with their twinkle. And human being great word with their speech. And we will stand. It's so respecting from state of Allah and respecting from Islam. So we say to you all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qail wallahu akhrajahum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-mab'usi bil huda mutammiman makarimal ahlak wa muallima faqala inna ma bu'istu liutammima salihal ahlak. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan yang Maha Menciptakan seluruh semesta alam. Salawat berkuncikan salam, bergembokkan iman, melantaikan keselamatan. Semoga senantiasa tercurahkan kepada putra padang pasir yang subuh Senin ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Ialah Nabi Allah yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi digitalisasi dewasa ini ibarat mata pisau ganda. Di satu sisi, era teknologi
teknologi membuka cakrawala informasi di seluruh dunia. Di sisi lain, teknologi juga menjadi pintu bagi masuknya budaya-budaya asing berikut dengan segala efek negatifnya yang acap kali bertentangan dengan filosofi kita sebagai bangsa Melayu, terlebih dari sudut pandang keislaman. Tersudut pandang di atas, tergerak hati kami untuk membawakan syarahan Islami yang berjudul Ijtihad Dakwah dan Peran Remaja dalam Berdakwah di Era Globalisasi. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya yang mulia, Quran, surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Quran surah An-Nahl ayat 125. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk berdakwah dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan. Bahkan jika berdebat pun Allah memerintahkan dengan cara yang baik. Begitu indah ajaran Islam dalam mengatur metode dakwah. Tidak hanya dakwah ketika Islam pertama kali diturunkan, tetapi ayat tersebut tetap relevan hingga era digitalisasi sekarang ini. Bayangkan jika Islam disertai dengan paksaan, jika Islam disertai dengan kekerasan, atau bahkan dengan tujuh kerayuan yang berlebihan, akankah Islam menghujan sanubari setiap manusia? Maka seyogyanya kita berterima kasih kepada Dia yang diutus dalam mendakwahkan Islam dengan penuh kelembutan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang berbahagia, mudahnya mengakses informasi tentang syariat Islam dari berbagai sumber di internet.
juga berefek positif dengan banyak remaja yang mempelajari Islam secara kafah. Namun hati-hati, Islam adalah agama talaki, bukan agama yang bisa dipelajari secara autodidak. Sadarkah kalian, remaja zaman sekarang sudah layaknya ksatria yang jika bertemu gunung didaki, Lautan diseberangi, masjid pun dilewati, hanya demi bertemu sang pujaan hati. Astagfirullahaladzim. Dear audience, salah seorang ahli kejiwaan, Profesor Dr. Agung Prijanto mengatakan salah satu dari penyebab gangguan kejiwaan adalah internet, termasuk media sosial yang berpotensi menyebabkan adiksi atau kecanduan yang gejalanya mirip dengan adiksi narkoba, lantaran yang menjadi sasarannya adalah sistem pada otak. Wahai para pemuda, inilah beberapa metode dakwah yang bisa kita lakukan di era modern. Yang pertama, berdakwah dengan media sosial. Media sosial tidak hanya berguna untuk komunikasi, silaturahmi, atau menggambarkan kondisi terkini kita, tetapi jadikan media sosial sebagai media syiar dan dakwah kebaikan Islam. Sayangnya, dewasa ini media sosial para remaja hanya berisi pamer makanan, pamer pasangan, bahkan hingga pamer kekayaan. Yang kedua, dakwah melalui komunitas. Giroh usia remaja yang suka berkumpul dan bercengkrama dalam skala yang besar membuka jalan bagi kita sebagai bagian dari komunitas tersebut untuk menyampaikan khasanah Islamnya istimewa melalui sikap dan perbuatan yang mulia. Yang ketiga, dakwah dengan bersinergi. Dalam era di mana teknologi menjadi kebutuhan seperti sekarang ini menimbulkan banyak orang yang tiba-tiba menjadi terkenal. Dakwah pun harus fleksibel, seperti menggandeng para influencer dunia maya atau organisasi dakwah lainnya dengan tujuan agar pesan kebaikan Islam dapat menjangkau semua golongan. Harus diakui, indahnya usia remaja menghadirkan godaan untuk menikmatinya secara berlebihan, seperti berpacaran. tapi mama bilang gak boleh pacaran, Daripada pacaran. Di dapur ada mortar, di samping mortar ada kayu jati. mohon maaf nyanyinya sebentar, jika lama takut jatuh hati. Hadirin yang berbahagia, riset yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah remaja yang menggunakan media sosial berjumlah lebih dari 30 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar juga akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa. Jika hal ini diarahkan dengan sebaik-baiknya, maka peranan remaja akan menjadi signifikan untuk memenuhi media sosial dengan syiar Islam. Pun sebaliknya, jika media sosial dipenuhi dengan konten-konten yang merusak, maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan menjadi suram. Dikarenakan waktu yang diberikan panitia semakin menipis, maka izinkan kami untuk pamit undur diri. Tiada daratan tanpa lautan, Tiada malam tanpa cahaya rembulan, dan tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan. Jadal mujidun bijihadin jadidin wa ijtihadin mujahidin. Jadal mujidun li annal qala mujidu anna manjada wajada. Bersama saya Alika Melani, with me Amel Apriyadi, ma'ya nur amalina faziha iktafaina huna kalamuna fi hadhil fursa wa iza wajadtum minna khotoyati utlub afwa minkum wa ila liqa'i fi waqtin ukhra. Syukran ala husni ihtimamikum. Uzur maqala wala tanzur maqala wala tansa alaina faman kana hakin faminallah wallahu